Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Kita langsung ke Top Topik yang pertama, pemirsa. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kini bukan lagi sebagai penyelenggara negara. KPK akan mengkaji sejauh mana aturan ini akan berdampak pada penegakan hukum di KPK. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan berimbas signifikan dalam proses pemberantasan perkara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi bisa menyentuh direksi dan komisaris BUMN. Kewenangan KPK gugur menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menghapus status penyelenggara negara dari para petinggi perusahaan plat merah tersebut. Meskipun sebelumnya KPK kerap menangani kasus di tubuh BUMN, kini situasinya berubah karena landasan hukumnya sudah berbeda. KPK akan melakukan kajian terhadap Undang-Undang BUMN untuk melihat secara mendalam dampaknya terhadap kewenangan KPK dalam penegakan hukum. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Nah, kalau misalnya direksinya itu misalnya berpotensi atau tersandung dan berpotensi bakal jadi tersangka, itu gimana nanti proses pengusutan kasusnya? Ya, saya pikir kita lihat nanti redaksi undang-undangnya seperti apa. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani. Terkait perubahan itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan akan ada definisi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menegaskan jabatan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawasan BUMN bukan penyelenggara negara. Hal inilah yang perlu dibicarakan dengan KPK dan penegak hukum lainnya. Justru kenapa kita ada sinkronasi dengan KPK, Kejaksaan, ya BPK, semua ini yang tadi untuk supaya semuanya transparan dan ada tadi juklak-juklak daripada penugasan yang lebih ini. Berarti kemungkinan ada definisi turunan Pak ya dari UU itu, apakah di PP apa gimana? Ya, pasti, ini kan namanya baru lahir belum jalan ya. Justru kita rapikan sebelum jalan ya, daripada nanti ikut geng motor tabrak-tabrakan, mendingan kita rapikan. Pak, untuk penegasan aja, berarti kalau setidaknya untuk 2025 ini statusnya masih penyelenggara negara nggak Pak? Direksi, komisaris gitu-gitu? Ya, itu undang-undangnya ada definisinya, tapi tentu ini yang kita harus sinkronisasi. Saya tidak mau terlalu mendetailkan, nanti ada perbedaan persepsi yang jadi polemik baru. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya, kenapa sejak awal kita langsung rapatkan. Makasih ya. KPK sebagai lembaga independen tidak lagi bisa bertindak proaktif terhadap potensi korupsi yang kerap melibatkan elit korporat BUMN. Padahal sebelumnya banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh KPK. Apakah ini merupakan lonceng peringatan bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia? Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku tidak khawatir dengan status petinggi BUMN yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Kejagung menilai penindakan kasus korupsi masih bisa dilakukan jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Keberadaan Undang-Undang BUMN yang baru tentu yang pertama kami terus melakukan pengkajian, pendalaman terhadap apakah kewenangan dari kita, dari Kejaksaan masih tentu masih diatur di dalam undang-undangan itu ya. Itu yang pertama, kita masih terus kaji. Yang kedua, harus dipahami bahwa menurut kita sepanjang di sana ada fraud misalnya ya, sepanjang ada fraud ya, katakan ada persekongkolan, permufakatan jahat, tipu muslihat ya, yang dimana katakan korporasi atau BUMN itu mendapat aliran dana dari negara, saya kira itu masih memenuhi ya terhadap unsur-unsur daripada tindak pidana korupsi, dan itulah fungsinya penyidikan yang akan melihat apakah dalam satu peristiwa tindak pidana yang terjadi di BUMN katakan
masih ada unsur-unsur itu, ya, unsur fraudnya, kemudian ada unsur aliran uang negara di situ yang katakanlah terkait dengan satu kegiatan atau satu operasi yang terjadi di BUMN. Dan saya kira itu menjadi pintu masuk dari APH untuk melakukan penelitian lebih jauh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.